Info Manemna Show. Epen ka? Cupen to. Masih ingatkah dengan mereka? Epen Cupen, sebuah karya dari ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Kolaborasi anak-anak Merauke di dunia akting yang sudah terkenal hingga layar nasional bahkan dunia. Kira-kira gimana kabar mereka? Ayo kita dengerin cerita mereka, para artis Epen Cupen di program acara talkshow radio Manemna Show, edisi Epen Cupen Reuni. Cerita dari tanah Papua. Ada Nato Beko, Mas Suroso, Maria Gepse, Sisilia Birio, Vicky Egu, dan juga sang penggagas Epen Cupen, Irham Acobatiar selaku sutradara, dan Iwan Trilaksana selaku produser film. Atau untuk membuat orang makin tersanjung. Dengerin cerita mereka di program acara Manemna Show, Jumat 12 Maret 2021 jam 9 pagi, live di Pro 2 FM RRI Merauke. Dengarkan di FM 96,8 MHz dan nonton di video streaming akun Facebook Manemna Show. Presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show, bercerita di sini. Epen ka? Cupen to. Wow. Tua-tua keladi, kelaku semakin gila, menjadi cerita lucu untuk kita berbagi. Celo orang kocak, Nato Beko bikin gemes, Cecilia yang paling cantik, Mas Suroso paling manis, Bung Toki paling. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, suara kreativitas. Saatnya program acara Manemna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 0971325856. SMS dan WhatsApp 081247638968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Manemna Show bercerita di sini. Oke, selamat pagi sahabat Manemna di mana saja berada, apa kabar? Semoga kabar baik, menyenangkan di kebersamaan kita pagi hari ini. Saya Kakak Frankie Wohel, masih setia ya menemani kamu sebagai presenter di program acara kita Manemna Show, bercerita di sini, Sains dari 2010. Oke, senang sekali, kayaknya kita bakalan sedikit ngakak, bakalan berisik di studio Pro 2 RRI di program kita Manemna Show. Karena kita lagi reuni nih sahabat kreatif. Sebenarnya bukan kita sih, mereka saya lagi ngajak reuni. Secara pasti di antara kalian penasaran juga, mereka ini masih hidup gak sih? Masih ada gak sih? Secara pandemi mungkin sudah tidak terlalu eksis seperti dulu, ataupun memang masih eksis tapi kamunya aja yang belum tahu. Mereka adalah para artis yang sudah dikenal secara dunia, karena selain terkenal di layar TV nasional, TV lokal di Merauke, tetapi juga melalui YouTube sudah sangat dikenal, saking dikenal benar-benar kalau mereka di luar kota Merauke diminta foto lah, disanjung kali ya, karena mereka punya fans masing-masing. Senang sekali kita punya Manemna Show di sini, yaitu Epen Cupen Reuni atau Epen Cupen Reuni di Manemna Show. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pro 2 Manemna. Iya, Nato Beko apa kabar? Sangat baik, tapi cuma yang agak sedikit buruk corona. Corona ya? Kenapa? Corona. Job berkurang ya? Iya. Kalau tidak kampanye kemarin udah ngundang ya? Iya. Kalau gitu kita jaga jarak ya. Kita tadi udah pakai masker ya, karena mau on air jadi kita lepas masker. Yang paling cantik di studio, ya karena nanti kita mau telepon yang paling cantik juga, takutnya dihambak toh. Ada Mariatan Gepse, halo. Halo.
Apa kabar? Baik. Baik ya. Iya. Baik. Dan Mas Roso, Selamat pagi. apa kabar? Alhamdulillah sehat dan baik semuanya. Benar. Walaupun ini corona. Tetap Corona? sehat. Jaga. Iya. Oh iya. Corona ya? Corona. Baik. Ini kalian masih bisa ngelucu nggak sih sebenarnya? Kalau nggak bisa ngelucu kita tutup aja acara ini. Oh jangan dong. Hah? Jangan. Kan baru mulai. Oh baru mulai ya, oke. Iya dong. Baik, sahabat Manemna bisa dengerin kita di yang lagi nonton di akun Facebook Manemna bisa dengerin di FM 96,8 MHz Pro 2 RRI Merauke. Tapi yang lagi dengerin suara kita bisa nonton di akun Facebook Manemna Show. Bisa lihat muka-muka dorang nih. Apa sih aktivitas kalian nih? Nanti kita sebenarnya coba bakal hubungi Sisil yang ada di KP ya. Semoga Sisil bisa dihubungi. Oh, karena di Sisil KP. lagi tidak di Merauke jadi kita nggak undang nih. Dodi juga masih di Jakarta, kita agak sulit juga untuk hubungi. Semoga nanti bisa lewat telepon. Nanti kita juga bakal hubungi Abang Aco sutradara. Semoga sudah bangun di Jakarta ya karena jam 7 dan Abang Iwan Trilaksana yang kayaknya kemarin lagi sibuk mancing. Semoga udah bangun juga pagi ini. Jadi kita ada dulu nih. Ini Nato Beko, Maria sama Suroso nih. Gimana? Kalian punya kesibukan saat ini apa? Apa memang semenjak pandemi atau sudah tidak sering produksi film akhirnya agak sedikit vakum atau apa ini sebenarnya aktivitas kalian sehari-hari? Nato. Ya. Aduh, hand sanitizer dulu Oke, nih. Pas ya. pegang-pegang koi. Gimana? Iya, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Mm-mm. Iya, ini menyangkut dengan virus corona atau virus Carolina, itu yang membuat kita tuh job itu susah dapat karena syuting film itu kan butuh tenang tuh, butuh waktu yang tenang, enak, jadi kita bisa syuting tuh enak. Cuman karena COVID ini bikin akhirnya kita tuh macet. Mau syuting tidak bisa, Iya, kita ya. juga belum bisa dapat izin kayak begitu. Baik. Jadi kemarin saat Aco WA saya dia bilang, "Nat, kayaknya kita belum bisa syuting lagi karena ini COVID." Jadi hampir seluruh dunia tuh belum bisa untuk syuting film Baik. gitu. Baik. Kalau jadi apa aktivitasmu hari ini? Karena kalau aktivitas saya untuk sementara ini saya di rumah saja, terus pagi kantor, siang pulang. Oke. Jadi sementara ini saya masih bantu-bantu di BPJS. Oke, Gitu. baik. Saya kira enak tidur di rumah makan tidur gemuk ternyata masih tetap kurus saja. Oke, baik. Yang gemuk baik. di sini kayaknya Mas Rosi. Ini COVID, maka tuh kan kita juga stres ini PL. Iya, saya juga loh nggak ada job MC berkurang. Iya. Tapi agak sedikit ini ya kurang ya. Jangan pegang saya. Jangan pegang. Maksudnya. Oke, baik. Kalau kita ke Suroso dulu, perempuan paling cantik terakhir toh. Suroso, iya. Gimana aktivitasmu apa nih, Mas Suroso nih? Ya, selamat pagi semuanya. Hah? Ya, jadi untuk aktivitas saya sih setiap harinya sih alhamdulillah punya keahlian. Selain di bidang acting, alhamdulillah bisa berkecimpung di dunia audio sound system. Amin, amin. Jadi bisa menerima job, bisa bikin untuk perangkat kayak Iya. box speaker itu mungkin saya bisa. Oh bisa. Jadi Bapak ceritanya lagi promosi jasa servis ya di program saya ya. Oke. Kalau Maria, tapi masih di Semangga? Ya, untuk saat ini sih masih di luar kota. Oh iya di luar. Artinya di Semangga. Iya di Semangga. Memang Luar benar kan? kota. Kita beda distrik ya. Iya. Oke, baik. Kalau Maria apa nih Maria? Kalau saya sih biasa kalau pagi suka kumpul-kumpul kaleng biasanya. Oh, Di pinggir lampu merah. iya, ngapain? Kumpul-kumpul kan? Bikin? Kan pemulung. Oh, serius? Kamu serius nih? Ini Nato biasa bantu. Nyangka dia Ini lagi. gosip dari mana lagi nih, please Biasa Mia? artis tuh biar terkenal harus ada gosipnya. Kadang-kadang berskenario kan gosipnya. Kamu jangan bawa-bawa saya masalah kaleng dong, please. Iya. Loh katanya kamu masuk minta aku. Gimana Masuk sih? minta. Mia, please. Oke, apa nih? Berarti kesibukannya apa nih? Sekarang ini ya di rumah aja, belum ada kesibukan. Oh, di rumah aja ya. Urus laki sama anak ya. Oh. Iya, terus lagi laki yang mana ya? Oke, kita apakah sudah tersambung lewat telepon? Belum ada ya? Sama siapa nih kira-kira? Sisil. Oh, kita sapa dulu Sisil yang ada di KP. Halo, selamat pagi Sisil. Halo, selamat pagi semua bertiga. Kalian kan sudah tunggu dari tadi. Weh, berempat. maaf ya. Saya tidak dihitung Sisil. Hah?
Halo Sisil. Pak De, kok nggak rindu aku kah, Pak De? Ini Pak De ini siapa nih? Aduh, terlalu siapa? jauh. Oh, ini padanya. Tapi suaranya makin kecil, jadi kayaknya orangnya makin kecil lagi nih. kayaknya. Oke, jadi sahabat Manemna kita lagi tersambung by phone dengan Sisil di Kepi ya. Sisil, gimana kabar Kepi saat ini Sisil? Biar kita di Merauke pada tahu nih, dan sapa dulu sahabat Manemna yang lagi nonton di akun Facebook sama dengerin di radio Pro 2. Kepi kabar baik, tapi sedikit musibah. Kakak Sesi tadi pergi nonton kebakaran, minta maaf ya. Oh, pantasan kita telepon dari tadi. Kenapa? Aku punya apa yang terbakar? Tidak cinta, saya nggak ada yang terbakar. Oh. Tapi kasihan, kita punya Bapak Wakil, punya ruko kantor BKD MAPI terbakar. Oke, baik. Semoga bisa ini ya, bisa diatasi dengan baik ya. Oke, Sisil kesibukannya Iya, apa sih sekarang di amin. Kepi? Kalau boleh tahu? Urus anak. Ya, sekalian laki. urus anak, urus bapak, terus urus apa lagi ya? Oh gitu ya. Oke. Tidak. Baik. Sisil, kita ke Urus Sisil. apa lagi? Baik. Sibukannya sekarang tuh kantor, terus pulang. Kalau ada telepon dari Merauke, harus dinyatakan berangkat pulang ke Merauke. Pasti Oke. harus pulang. Baik. Nenek pucuk. Ya ampun, saya kaget. Biasa kalau di Kamu rindu aku kan? Iya kangen. biasa kalau di TV Global TV dulu, Sisil sering dipanggil apa ya? Apa ya? Sama dulu Celo ya, tuh ada istilah khusus apa ya? Aduh, beli bingung. Kakak Cecil. Kakak Cecil katanya. Iya, Kak Sisil. Kakak Sisil. Belimbing asam. Oh iya, belimbing asam. Maria kok yang kasih ingat saya lagi. Belimbing Iya. asam, masih asam kah? Oke, nah ini menarik sekali. Artinya saya bisa ngumpulin kalian-kalian ya. Meskipun Dodi kita nggak bisa undang sepertinya karena masih di Jakarta. Beberapa pemain ada Vicky Egu juga yang belum datang ya dan sebagainya. Tapi kalian sendiri nih merindukan nggak sih dunia acting? Kalaupun iya, seperti apa nih? Sisil tetap di situ ya, telepon ya. Mungkin Nato dulu. Dunia acting tuh kayak macam seperti sekolah sih. Iya, jadi enak kita bisa main dengan enak, tenang. Penting fokus aja. Oke. Itu pertama. Kedua tuh maksudnya dengan sama-sama dengan teman-teman pencapaian kita kalau kumpul kembali gitu enak. Bisa saling bermain lagi dengan enak begitu. Habis gitu. teman-teman sementara ini kan punya aktivitas masing-masing. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang sudah jadi agak susah juga untuk kita kumpul kembali lagi gitu. Tapi kangen ya. Kangen. Baik. Kalau Maria juga pasti kangen ya. Iya kangen. Apalagi kalau macam Momen apa yang paling kangen? pokoknya kalau sebelum syuting tuh kita kumpul-kumpul tuh pasti baku bikin rusak dulu. Oke, itu mungkin chemistry juga ya. Nah, jadi itu yang bikin kangen. Pokoknya mau bicara apa saja tuh kita tuh sudah mungkin saling mengenal. Jadi kita tidak ada kata tersinggung, tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi bebas. Jadi kita berdiri sendiri begitu. Mau baku hina kah? Mau baku bicara apapun itu bebas. Oke. Kalau di pencupen. Baik. Jadi memang sudah belakang layar juga seperti itu ya. Baik, kalau Suroso? Kalau saya sih Hah? enggak ya. Kenapa? Enggak. Enggak kangen. Kenapa kok urusan sisim terus di semangga? Enggak sabaran lagi. Oh enggak. Aduh masih. Tapi gini, kalau untuk Suroso sama Nato, Sisil? Ya. Sisil pasti kangen juga ya untuk syuting di Jakarta ya. Artinya kalau untuk macam Nato, terus Suroso sama Sisil kan pernah syuting di Jakarta ya. Artinya kan punya momen-momen saat kalian tampil di layar nasional gitu loh. Kalau Nato juga Pencupen The Movie udah sampai ke luar negeri ya, ditayang dan hits. Momen apa yang paling kalian ingat di suasana syutingnya atau apanya nih kalau di layar nasional nih, Sisil? Yang paling berkesan dalam saya itu yang paling berkesan itu saya dulu nonton Ayah Kadir. Ternyata saya juga bisa graduating sama Ayah Kadir. Itu kebanggaan buat saya diri sendiri. Oh dulu saya kecil-kecil nonton Warkop atau begini. Ternyata saya juga bisa graduating sama Ayah Kadir. Seperti itu. Saya sebenarnya orang awam tapi ya. Jadi dulu bangga. Baik, jadi dulu tuh sama Kadir nonton aja di TV akhirnya bisa satu frame gitu ya, satu scene sama Kadir ya. Iya. Baik. Kamu action apa sih yang paling berkesan sampai udah balik ke Merauke, ke Kepi bahkan sekarang? Momen apa yang mungkin acting sama siapa atau cerita yang mana di Pencupen dulu waktu masih di Global TV? Kalau yang berkesan dengan Pencupen itu karena sering jadi dibully terus. Dibully? Belimbing asam ya? Karena itu paling dikasih rusak
dari dalam kita semua grup-grup. Yang paling lambat itu Maria. Oh. Yang paling lodek itu Mbak Suroso. Oh. Oke. Tapi gimana saat Sisil sendiri sama Suroso sama Neato kemudian juga siapa Maria? Kalian kan sudah dikenal secara dunia, secara global di layar TV nasional ya. Di antara kalian ada tidak yang kalian rubah dari segi perilaku, penampilan atau attitude gitu gimana? Mungkin Suroso dulu. Kalau saya sendiri sih nggak ada yang saya rubah. Oh, gitu? Karena ya apa adanya begini. Gitu ya. Biarpun kita sudah jadi artis, jadi apa, tetap kita tuh saling sesama teman. Oh, Bapak artis? Iya, artis toh. Oke. Jadi apa adanya ya? Iya, Kalau apa orang adanya. minta foto atau saat kemarin di Jakarta terus balik ke Merauke kemarin kesan pertama gimana? Orang-orang Semangga wah kah dong kumpul di rumah atau gimana? Ya untuk waktu itu sih ya wah juga sih. Sempat senang sih. Sempat senang karena ya? sudah bangga sudah bisa ke sana. Bisa adu acting dengan artis-artis yang lebih senior kan. Lebih senior ya. Ya kita bisa belajar dari situ. Baik. Bagaimana cara memahami karakternya, bagaimana itu. Hal-hal baru ya. Hal baru. Baik. Walaupun kita sudah top di sana tapi kita di Merauke tetap kita biasa aja. Biasa artinya biasa rendah hati gitu ya. Iya. Baik. Pernah berpikir di antara kalian bahwa ih gila men kita udah di layar nasional nih contoh kan. Udah terkenal di YouTube sampai menempatkan diri bahwa ih bisa ya kita terkenal gitu. Atau gimana? Mungkin atau tanggapan atau apalagi kan kok Evan Cupan the Movie juga udah sampai ke luar negeri ya. Luar planet ya. Kan Cupan the Movie kan dia sudah masuk sampai di TV Beat kan? Saya tidak tanya itu, maksudnya saya tanya yang lain. Kok Oke, tambah-tambah lagi. Jadi gimana kira-kira? Maksudnya bisa sampai terkenal gitu? Karena kan kok dengar-dengar juga memang punya cita-cita menjadi artis ya. Memang dulu tuh saya punya angan-angan, punya cita-cita untuk saya punya muka yang buruk ini bisa masuk di layar lebar. Gitu. Oke. Akhirnya menjadi kenyataan juga. Dan kok tambah lebar juga. Iya. Akhirnya dia mengakui juga ya. Jadi film itu dia bisa tampil di box office. Oke. RCTI. Ada nggak respon dari keluarga, teman-teman? Apalagi yang dulu mungkin pernah bully kok mau jadi artis. Iya, dulu teman saya pernah bilang kau punya film akan tampil di TV terus. Saya sakit hati bro. Iya ya. Pele. Terus sekarang dia udah ketemu kok. Iya, ketika film itu ditampil di RCTI, saya bilang itu ada film itu dan kau nonton tuh film itu dan kau makan tuh TV itu. Nah TV-nya rusak. Karena saking maksudnya sakit hati lah. Iya ya. Maksudnya ya dia tidak anggap remeh Kakak teman juga lah. Oh iya ya, aduh kaget saya. Kakak jangan. Oke, kalau Sisil gimana Sisil? Tadi sempat kurang lancar komunikasi ya, Sisil? Ya. Kalau Sisil sendiri gimana Sisil? Balik ke Merauke karena Sisil juga salah satu fenomenal ya saat dulu di layar nasional dan salah satu ikon yang cukup menonjol juga. Gimana untuk bagaimana menempatkan diri ataupun juga balik dikenal sama orang, minta foto dan sebagainya Sisil? Sebenarnya juga balik ke Merauke dengan setiap hari aktivitas, tapi ya di sisi lain saya harus merendahkan diri juga. Saya sudah dikenal dunia seperti apa saya, tapi ya dalam keluarga sendiri mereka tuh selalu bilang, Sisi bisa main film, bisa bapak, mama begitu. Sampai bapak itu tidak nyangka anaknya bisa main film sampai di Jakarta kayak begitu. Kembali ke Merauke mereka bilang, bapak bangga, mama bangga. Oh saya punya anak, punya istilahnya orang bilang ya dari sisi legenda gitu yang pernah menemani mereka waktu kecil. Baik. Dan saat ini tuh selalu saya bilang bahwa Evan Cupan tuh sudah bukan saya lagi yang garap karena maksudnya diserahkan pada ada beberapa tim kan. Pernah ada tim dari Merauke yang Iwan yang mimpin, terus habis itu tim dari Kendari pernah juga, ada dari Kendari yang syuting di Kendari, terus habis itu sekarang tim dari Jakarta yang bikin tuh Ensu. Oh, Ensu ini anak Merauke juga kan? Iya, Ensu ya Astrada sekarang tuh. Baik. Astrada gitu. Tapi banyak sih pertanyaan misalnya kayak sini kemana, pemainnya ini kemana, selalu gitu. Jadi memang sih mereka kepingin ngelihat tuh kita tetap kompak gitu, maksudnya jangan sampai ada yang hilang. Betul. Tapi saya selalu bilang kan, ya bagaimanapun juga kan mereka kan semua punya kesibukan masing-masing gitu. Tetap Evan Cupan tetap ada, tidak ada yang pernah apa ya kalau dibilang
keluar dari Epen-Cupen tidak ada. Saya bilang itu hanya karena mereka sibuk aja, tidak terlibat di saat produksi gitu kan abang ya. Iya, karena kan mereka punya kesibukan masing-masing. Misalnya kayak misalnya Cello, ditanya-tanya Cello kemana, saya bilang, ya Cello kan dia sibuk syuting. Dia sudah sejak tahun 2016 kan dia sudah punya manajer sendiri. Oke, baik. Jadi sudah. Sekarang Cello posisi terakhir di mana abang? Di kota mana? Di Jakarta. Di Jakarta juga. Ya? Tapi saya selalu pantau dia, saya selalu cek. Masih punya rasa tanggung jawab juga kan abang ya, biarpun bagaimana kan, karena abang mereka juga bisa tiba. Yeah. Baik, abang satu komen yang banyak inbox saya ini cuma karena mereka tanya, kakak mana Dodi? Abang tolong jawab dong, Dodi di mana bang? Saya tidak bisa menjawab. Ada yang nanya komen di kita punya promo, ada yang inbox saya juga pribadi. Kakak kenapa Dodi nggak diundang gitu? Yang ya jawaban saya memang Dodi lagi di Jakarta ya. Tapi gimana abang? Dodi sebenarnya bisa. Dodi sebenarnya kalau misalnya bilang Dodi mau bicara lewat telepon juga, Dodi kan ada sama saya. Oke. Baik. Jadi, beda rumah bang? Ya baik-baik saja. Iya jadi mereka tuh ada kita kan di sini ada bikin apa? Ini kan satu kantor rumah gitu ya, itu mereka di situ. Mereka di situ tinggal dengan Ensu dengan yang lain-lainnya. Jadi aman. Dodi di sini dia tiap hari syuting terus soalnya. Oh, apa agendanya di sana? Syuting seperti apa? Maksudnya apa? Sketsa juga gitu ya? Ya, sketsa juga, atau pokoknya kalau ada acara apa-apa dia juga ikut bikin. Jadi bukan cuma sketsa, di sini lagi produksi macam-macam juga lagi. Oke. Ada rencana untuk ke depan mau dibuat lagi selain sketsa. Ada beberapa macam dibuat. Baik, abang ini kan kita punya obrolan kan Epen-Cupen Roni. Yang abang paling ingat perjuangan abang sama teman-teman Epen-Cupen dari mereka mungkin tidak tahu acting sampai mereka bisa acting sampai bisa dibawa ke layar nasional bahkan layar TV dunia. Apa abang momen yang abang dapatkan gitu, yang bisa abang bagikan, dan itu adalah pesan untuk kita juga nih bang atau orang-orang yang lagi dengar nonton. Kalau saya bilang tuh Epen-Cupen kan akhirnya menghasilkan beberapa alumni ya, kalau saya bilang akhirnya alumni Epen-Cupen tuh maksudnya yang sudah, apalagi yang sudah anggaplah sudah lulus lah gitu, maksudnya seperti kayak saya anggaplah seperti kayak Cello gitu. Cello kan sudah ibaratnya sudah lepas lah, dia sudah mandiri sendiri. Ya, itu adalah salah satu alumni yang akhirnya berhasil kan, maksudnya dia berdiri sendiri dan dia punya pekerjaan sendiri gitu. Jadi dia dari dunia entertainment akhirnya salah satunya gitu. Sekarang juga kan Dodi juga begitu, anggaplah juga sudah jarang gitu, tapi masih tetap kadang support gitu. Padahal awalnya tuh memang sebenarnya tuh kita tidak pernah berpikir bahwa akan sebesar ini kan. Kita kan dulu kan hanya awalnya kan cuma 2000 berapa nih ya bang awalnya? Bukan 2000, 2009, 2010 ya. 10 tahun yang lalu. Jadi memang ini sudah 10 tahun sekarang nih. Oke, 1 dekade gitu ya bang ya. Sudah 10 tahun jadinya. Padahal dulunya awalnya kan hanya untuk menghibur Merauke TV ya dulu. Awalnya TV lokal dulu ya, terus jadi ke YouTube sampai ini ya. Baik. Iya, dan memang dulu tuh tidak pernah berpikir bahwa akan jadi sesuatu yang besar gitu, akan difilmkan, disinetronkan. Tapi akhirnya berjalan dengan sendirinya ya, akhirnya dia menjadi sesuatu yang dikenang. Bahkan yang terakhir beberapa bulan yang lalu kan saya diwawancarai sama media bahasa Inggris kan, orang berbahasa Inggris di Jakarta. Yaitu mereka akhirnya menulis tentang kisah Epen-Cupen itu. Mereka bilang setelah Epen-Cupen itu lahir aktor-aktor dari Papua yang diakui, itu katanya mereka bilang. Oke, berarti Epen-Cupen bisa kita katakan sebuah jembatan atau wadah untuk anak-anak Papua eksis dan tempat berakting mereka ya, menjadi seorang artis gitu ya bang ya? Iya, maksudnya kalau mau dibilang tuh dia sampai hari ini masih tetap eksis, populer gitu. Kan banyak karya-karya dari Papua tuh lahir, dia hanya muncul sesaat terus hilang. Baik. Film atau apapun hanya sekali muncul lalu hilang. Tapi kalau ini masih sampai hari ini masih terus. Bahkan tuh Epen-Cupen The Movie kan saya lihat kan masih baru-baru tayang di Netflix itu kan. Baik, ditayang-tayang ulang terus, malahan edisi hari liburan atau apa
Masih ditayang gitu ya. Masuknya di kelas Hollywood, Pak. Iya, ya, saya tahu kok dalam muka yang keluar gini ini. NATO. Oke, jangan pegang saya corona. Baik, Abang kira-kira dalam waktu dekat ini kapan mau ke Merauke kira-kira? Artinya di tengah-tengah pandemi kita tahu ini menjadi tantangan, tapi punya kepikiran nggak target? Saya tahun sekian harus sudah ke Merauke ketemu mereka buat film. Saya sih tetap ada rencana, tapi dengan syarat memang situasi normal dulu. Karena saya lebih memikirkan ke ke orang lain. Misalnya kalau kita ke Merauke kan berarti saya harus pulang ketemu orang tua kan. Benar. Berbahaya. Kalau saya pikir sangat bahaya kan. Betul. Kita malah membawa bibit-bibit. Aduh, jangan bibit. Dong di sini langsung muka bingung bicara bibit-bibit, Bang. Bibit apa nih, Bang? Pilih. Baik. Bahaya. Jadi saya pikir ya gitu, demi untuk keamanan semua dulu, makanya saya bilang saya tidak balik dulu. Baik. Biar. Makanya Dodi pun juga bilang begitu. Dodi kan dia tidak mau dulu ke. Dodi saya jual Jakarta. mal apa? Oke. Pele. Tapi terakhir tuh memang dia tidak mau sama sekali naik pesawat. Kenapa? Bukan naik pesawat. Kenapa? Semenjak kejadian itu kecelakaan pesawat. Yang kemarin iya. Kan tidak mungkin Takut jadinya. naik. Dia trauma katanya. Naik kole-kole tuh. Dia trauma ya. Saya bilang saya bilang terus kita balik ke Merauke nanti bagaimana? Wah, sudah saya tinggal di Jakarta. Itu dia alasan puji saja. apa? Sudah pakai kapal laut. Berarti Sombong apa? bilang Kak Dodi yang kirim tiket saja biar kita yang ke sana. Oke, baik. Abang, penyemangat apa sih Abang sebagai penggagas, kemudian juga merangkul teman-teman sama mereka nih yang ada di Merauke nih, yang mungkin lagi dengar apa yang sudah ada Suroso sama Maria sama Nato nih Abang. Untuk bagaimana mereka juga bisa menjadi public figure di Merauke gitu, tetap mempertahankan Epen itu tetap terjaga karena mereka adalah artis-artis yang menjadi panutan. Saya pikir mereka semua juga sudah pernah rasakan kok apa ininya popularitas Epen bisa membawa mereka, misalnya kayak Maria kemarin, Eno mereka diundang ke Jakarta sama Kapolres Jakarta Barat. Iya, Jakarta Barat. Iya, itu kayak gitu-gitu. Saya juga kan kaget tiba-tiba ditelepon sama Kapolres Jakarta Barat. Saya kira ini ada masalah apa ini. Iya, betul. Atau mereka mau undang Epen ya sudah, saya bilang telepon langsung saja ke mereka. Iya. Mereka jadi mereka langsung dihubungi langsung. Jadi Bang, nah itulah imbasnya dari Epen saya bilang. Jadi bukan hanya sketsa itu yang kita tampilkan di YouTube itu hanya hal kecil, tapi ada di belakang itu nanti yang besar. Setelah dari mereka lihat sketsa itu, kemudian mereka akan tertarik untuk banyak agenda-agenda yang kayak mereka juga sempat diundang ke mana ya? Ke Wamena. Sini kayak Wamena ya. Iya. Iya ya. Ada cara-cara off air di mana lagi. Artinya gini Bang, kalau kita melihat justru mereka lebih dihargai di luar Merauke daripada di kota sendiri ya Bang. Betul, ya. Gimana nih Bang? Betul. Diam. Bagaimana Bang? Saya sakit hati sekali. Ya, itu sebenarnya memang itu juga yang saya sebenarnya dari dulu juga sayangkan ya. Maksudnya seharusnya kan Merauke harusnya menggunakan event di semua event apapun, karena memang di luar tuh mereka sangat sanjung ya. Hargai sekali, dan bahkan banyak sekali orang yang pakai dengan bahkan mereka berani bayar mahal. Saya tidak tahu ya, karena saya selama ini kan tanya saja sama mereka sendiri, karena mereka langsung nego langsung harga dengan mereka, tidak melalui saya, jadi langsung ke mereka. Jadi mereka mandiri ya. Iya, event tuh uniknya di situ. Uniknya tuh kita tidak membuat seperti kayak agensi, kayak manajemen yang maksudnya menarik uang terus, maksudnya ada ini, ada dibagi fee-nya ya, fee-nya ke manajemen enggak ya? Kalau ambil sendiri gitu. Ke mereka. Iya. Baik. Jadi makanya itu bedanya dengan yang lain-lain. Makanya ketika misalnya Celo kan sudah pakai manajer sendiri itu. Jadi ketika misalnya Celo mungkin dia di luar sana, orang sangka tuh dari Epen yang pasang harga atau apa, padahal tidak. Itu sama sekali tidak pernah kayak gitu ya. Itu karena Celo punya manajemen beda. Dia kan pakai manajer. Baik. Ya, oke Bang. Artinya suatu saat harapan dari kalimat Abang yang bisa saya tangkap, siapapun yang buat event baik pemerintah swasta ya libatkan mereka lah. Kenapa mereka di luar kota dipakai-pakai tapi di tanah sendiri tidak dipakai gitu ya Bang ya? Mungkin intinya seperti itu ya Bang ya. Betul itu Pele. Bahkan kalau saya pikir sebenarnya juga maksudnya ya misalnya kayak mungkin kalau mungkin untuk membuat acara ada MC, tapi kan kayak di Jakarta tuh kayak MC ada di lucu-lucunya gitu. Jadi bisa ya.
kakak bisa dipasang dengan digabung sama Nato Beko mungkin atau Eno begitu. Jadi kan bisa ada lucu-lucunya gitu. Betul. MC khusus lucu ya. Nggak ada pelengkap gitu untuk biar agak dapat entertainnya, dapat menghiburnya, lucunya gitu ya. Iya. Mungkin seperti itu harusnya. Baik. Tapi akan saya sedikit batasi Bang, takutnya dong Punjab lebih banyak daripada saya rugi Bang. Bercanda. Atau bisa jadi lebih banyak kan. Oh iya. Karena kan orang senang gitu. Iya, lebih banyak saya pakai kakak Frankie aja karena pasti gandengnya pencupen gitu ya kalau nge-MC. Oke. Gitu. Baik, mungkin acara-acara entertain gitu ya bisa lah Bang. Nanti kita bicarakan itu ya sama mereka-mereka biar fee-nya kita bagi ya. Enggak bercanda. Oke. Abang Aco ini makasih ya. Kapan-kapan kalau ke Merauke kabari ya Bang ya. Siapa tahu kita bisa undang langsung ke studio ya. Oke. Salam buat Dodi, salam buat Celo dari kami di Merauke ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Aco Bahtia sutradara dari Pencupen. Kembali lagi. Oke. Kalian bertiga sambil nanti kita terhubung lagi dengan produser ya. Iwan Trilaksana. Dia sih di Merauke, cuma saya nggak mau suruh datang aja Pak Iwan. Iya, karena memang yang saya mau undang artis-artis ya. Ya. Baik. Oke, sambil menunggu terhubung dengan Pak Iwan Trilaksana sebagai produser film. Kalau kalian sendiri kan pastikan rasa kangen itu pasti ada, ngumpul sama teman-teman gitu kan, ataupun juga kalian sendiri bisa acting sebebas-bebasnya. Artinya ini bukan bicara masalah corona ya, tetapi bisa dibuat terkenal lagi seperti dulu. Seandainya kalau peluang itu ada, kalian pengen nunjukin seperti apa, pengen lakukan seperti apa yang mungkin belum tersalurkan selama ini. Ya, Nato yang tua duluan. Ya, terima kasih. Iya, kalau memang ada mau syuting lagi, pasti kita akan buat yang lebih terbaik lagi. Yang lebih eksis lagi. Karena selama pandemi ini, kita macam kaku, kita di rumah saja begitu, jadi bosan juga. Gitu. Baik. Kalau Maria juga sama? Sama. Baik, Suroso juga sama? Sama atau beda? Ya beda. Bedanya gimana toh Mas? Suroso. Ya, yang buat yang lebih lucu lagi tuh. Iya, gitu ya. makanya saya tadi bilang tuh, nanti kita akan buat yang lebih. Terus bedanya di mana Suroso? Bedanya di mana loh? Bedanya tuh kok medok aja, dia teramedok. Bedanya di penyampaian. Maksudnya sama. Penyampaiannya itu loh yo. Oh iya. Yang kalem aja. Oke, tapi kalau sendiri mengasah acting ada tidak, mungkin belajar dari figur siapa atau tokoh idola kalian gini? Ya jelasnya untuk kita sih, kita sambil melihat pasti kita harus belajar lebih mendalami lagi kan. Iya. Gak mungkin kita mau bawa karakter. Memang kita harus bawa karakter kita masing-masing, cuma kan harus lebih mendalami lagi. Oke, mendalami. Maria sama Nato? Ya, kalau saya yang figur itu yang saya suka dari itu tuh Sule. Nah, pokoknya tuh saya suka nonton, kayaknya lucu sekali. Pokoknya, apa saja nih buat lucu, padahal tuh serius. Natural ya. Iya, tapi natural. Serius ya. Kalau Nato? Kalau saya belajar sendiri, otodidak. Jadi kok ngefans sama Nato? Nato dia ngefans sama Nato gitu ya? Kalau saya tuh fans sama aktor komedian yang dari Inggris, namanya Jimmy Cray. Itu saya Masalah dia terkenalku. Gitu ya? Iya. Oke, ya. Artinya kan itu bagian dari kalian mengasah diri sendiri ya, untuk selalu belajar kekurangannya apa yang bisa membuat kalian mampu bersaing ya. Artinya bersaing tanda kutip bahwa kita juga bisa nunjukin dari Papua, dari Merauke, kita artis-artis ujung timur Indonesia ya harus bisa dong. Hanya beda tempatnya aja, alamatnya aja, kotanya aja. Tapi kualitas minta maaf ya, gitu kan. Oke. Baik, kita sudah tersambung dengan produser, hampir saya bilang prosedur lagi. Ya. Produser ada Iwan Trilaksana. Halo Pak Iwan. Ya, halo Kakak Frankie. Ini baru bangun atau baru pulang mancing atau lagi ngapain nih Pak Iwan ya? Tadi kita sudah hubungi Pak Aco sama Sisil duluan. Ini di sini ada Suroso, ada Maria, sama ada Nato Beko. Gimana kabarnya nih? Iya Kakak, sudah bongkar rahasia lagi nih. Oh. Kita minta ikan, Pak Iwan, minta ikan. Oh ya Kak, datang ke rumah aja. Oke, siap. Kenapa? Jangan Pak Iwan, nanti dia jual. Dia jual untuk tambah-tambah uang. Baik, Pak Iwan, ini bagaimana sebagai produser punya, kan ini Pencupen Reuni, apa yang paling dirindukan sama mereka nih Pak Iwan? Iya, itu kekocakan mereka itu. Jadi memang mereka itu kan dalam arti kehidupan sehari-hari mereka itu memang sudah kocak. Ya, salah satunya ya seperti Dodi juga. Dodi itu kan kehidupan sehari-harinya memang seperti ada di dalam film. Jadi kalau kita ngumpul itu memang
terasa lah suasana yang sangat menyenangkan, pokoknya yang suasana ceria. Itulah bagian dari Kalau perjuangan yang paling berkesan apa sih Bang sama mereka perjuangan membawa mereka sampai bisa terkenal ini. Masalahnya produser nih kasih keluar uang banyak juga jadi. Gimana nih Bang? Ya, jadi kalau untuk pengalaman memang banyak kan, dari berbagai macam mereka punya karakter, mereka punya pribadi. Nah, salah satu Dodi itu kan punya pengalaman waktu saya di muting sama-sama. Saya masih kecil, saya masih SMP. Dodi memang sudah tua, awet tua. Itu masih pucuk itu kakak. Jadi saya masih SMP tuh. Iya, jadi Dodi itu kan sering datang main ke rumah. Kan kita punya perpustakaan di muting, punya perpustakaan. Jadi tahun berapa itu Bang? Sewa novel. Dodi suka baca. Setelah itu Dodi mop-mop. Baru saya suka ajak-ajak Dodi kalau malam tembak-tembak kaluang. Biasa Dodi tembak kaluang malam. Biasa kita juga ikutan. Artinya tidak menyangka bisa membawa Dodi dan mereka ini sampai benar-benar artis gitu ya Bang ya, yang terkenal sampai ke tingkat Indonesia, dunia gitu ya. Oke. Iya, betul. Baik. Abang sebagai produser film kan pasti sedikit punya pandangan dan harapan juga kan di tengah-tengah pandemi. Gimana strategi Abang sendiri agar Epen Cupen ini bisa hidup, bisa tetap memproduksi mereka gitu di tengah-tengah pandemi gini Abang? Iya, memang dari awalnya itu waktu bulan berapa mulai pandemi itu, masuk bulan Maret ya. Iya. Memang waktu itu kan saya sudah dapat kode dari Bang Aco, ayo bikin Epen Cupen lagi di Merauke. Nah, tapi saya tanya sama istri saya, ya saya tanya gimana nih anak-anak mau bikin Epen Cupen. Wah, istri bilang, oh jangan, tidak boleh bikin Epen Cupen dulu. Ini kita ada takut dengan corona ini. Terus bisa bayangkan Tante Farida nada-nada sama marah-marah. Itu aja Farida Pak. Saya mau KTM tidak pakai masker dapat marah. Apalagi anak-anak mengumpul. Oke. Iya, jadi akhirnya sudah begitu pandemi mulai kita artinya mulai kenal dengan corona ini, sudah kita mulai dapat pertama sekali itu saya dapat ini malah saya dapat tawaran dari UNICEF untuk mensosialisasikan pemakaian masker karena masyarakat sudah mulai tidak kenal dengan masker, maksudnya lupa dengan masker, tidak terlalu serius dengan masker. Sudah UNICEF malah telepon saya, bisa nggak bikinin temanya masyarakat harus pakai masker? Oke, bisa. Akhirnya kita buat cerita. Di situlah mulai kita kembali lagi eksis di awal kita mensosialisasikan terhadap pemakaian masker dan langsung kita lanjut dengan sketsa. Baik. Begitu. Baik, oke, Abang pastikan kita tahu ini mungkin kerinduan Abang juga sebagai produser ya. Percuma buat film sampai dinonton sama orang-orang di luar Merauke. Orang Merauke sendiri nggak bisa nonton mereka sebenarnya, entahlah karena terbatas fasilitas. Apa sih harapan Abang? Iya, harapan saya memang betul. Ini khusus untuk kita semua yang ada di Merauke dan pemerintah Kabupaten Merauke juga. Artinya kadang kurang menyadari bahwa sebenarnya tidak perlu mendatangkan artis-artis dari luar yang menghabiskan biaya yang besar, begitu. Sedangkan kita sendiri punya artis yang tanpa disadari, dia ada di dalam rumah kita sebenarnya. Karena begini, saya tuh kadang terharu ketika mereka pergi ke luar, kayak waktu itu Dodi pergi ke Manokwari ya, kalau tidak salah itu dikejar-kejar ya, sama Celo ya. Mereka pada saat tiba di bandara tuh mereka dipasangkan kalung bunga. Macam bupati. Iya betul, itu kan macam bupati. Setelah itu mereka dikawal lagi sama forader, lagi. Jadi begitu, saya bilang wah kok di Merauke ini dicuekin, dia punya rumah sendiri. Betul. Karena di luar dibuat kayak pejabat saja yang datang. Iya. Itu harapan Abang ya, artinya berarti fasilitas bioskop juga sangat perlu ya, artinya kayak kemarin beberapa tahun lalu kan ada film launching harus ke Jayapura, teman-teman saya harus ke Jayapura juga, harus nonton mereka, cuma karena nggak ada 21 dan sebagainya gitu ya Bang ya. Itu nanti saya mau bilang sebentar. Iya. Sudah sebilang. Iya betul, ini saya juga kan kemarin kan ada dapat ini juga tawaran untuk kerjasama di salah satu mall sini di Merauke. Iya itu mau buka bioskop. Tapi artinya saya sudah siap, saya sudah urus izin-izinnya semua, sudah urus izin-izinnya. Ketika kita masuk ke Satgas Covid itu, memang Satgas Covid
sementara melarang untuk melakukan itu pembukaan bioskop. Tapi Begitu. tidak menyurutkan Jadi, semangat ya, suatu saat pasti akan bisa diperjuangkan ya Bang kalau sudah normal. Apalagi udah vaksin kan, berarti kan harapannya lebih normal ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan artinya kita kan tetap untuk perhatikan protokol kesehatan demi menghibur masyarakat Merauke, karena untuk membuat orang tertawa itu bagian daripada memperkuat imun tubuh sehingga tidak mudah terkena corona. Bagaimana teman-teman kita? Baik, betul. Betul sekali. Jangan lupa nonton di channel Epen Cupen, subscribe, tekan lonceng ya. Oke. Tekan lonceng kuat-kuat pakai hammer. Bukan lonceng, bukan tekan. Oke. Imun Anda. Oke. Anda kuat dari corona. Baik, itu malah lebih kuat dari vaksin juga Bang ya. Betul. Kuat. Oke. Bang, baik. Pak Iwan, mungkin obrolan kita sampai di sini ya Bang Iwan ya. Karena kita terbatas waktu. Baik, mungkin ada harapan yang mau ditambahkan sebelum saya putuskan teleponnya? Ya, harapan saya artinya memang saya menginginkan supaya teman-teman dari semua yang pencinta, penggemar dan penghibur Epen Cupen ini supaya tetap kompak, tetap kita saling menjaga kebersamaan kita, karena bagaimanapun Epen Cupen ini kan boleh katakan sudah dikenal dimanapun sampai Merauke juga, nama daerah ini terpromosi. Mereka tahunya Merauke itu, itu yang Epen Cupen, sampai pejabat-pejabat juga ada berangkat ke mana, tiba di daerah-daerah Jawa langsung Epen Cupen toh. Mereka akhirnya kenal slogan Merauke, Kabupaten Merauke itu adalah Epen Cupen. Ini yang makanya jadi malah pejabat-pejabat Merauke juga bangga kalau mereka ganggu, Bapak dari Merauke, kota Bapak yang Epen Cupen ya. Jadi, itu sudah banyak yang masuk ke telinga saya. Jadi tolonglah, artinya saya cuma menginginkan kalau bisa, artinya ini Epen Cupen bagaimana bisa dilibatkan ketika ada event-event yang besar berada di jangan cuma di luar, artinya kita khususnya kita punya rumah sendiri, tolong diperhatikan teman-teman semua untuk dilibatkan, diberdayakan untuk tetap bisa memperlihatkan eksistensi kita bahwa Epen Cupen itu masih tetap ada. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iwan Trilaksana, produser film ya Epen Cupen, sukses ya. Sudah punya waktu. Terima kasih. Bye. Bye. Nato, Maria sama juga Suroso keluar kota. Tadi kan kita sempat bilang bahwa kalian di sini mungkin ya dianggap wah biasa aja, tapi kalau di luar kota tuh benar-benar disanjung, dikejar-kejar kayak tukang kredit, luar biasa, dikejar kamu orang kan. Oke, mungkin singkat saja masing-masing dari kalian, momen apa dikejar-kejar sama fans yang luar biasa, di mana dan kayak gimana? Suroso duluan. Kalau saya sih waktu saya ke banyak sih, yang ke Biak ada, ke Jayapura juga ada. Itu yang ke Jayapura, itu yang saya datang ke SD di Angkasa, di SD apa itu. Itu disambut tuh anak-anak SD tuh kayak nyambut kita waktu dulu ada presiden kan. Oh gitu, jadi rame satu sekolah itu, sampai saya itu suruh tanda tangan itu capek. Aduh sudah stop angkat tangan. Serius ya, ternyata nggak enak jadi artinya tuh di situ juga ya. Apalagi kalau ada anak-anak kecil. Aduh. Pernah pokoknya dikerumunin gitu ya. Sampai ditarik bajunya. Baik. Sempat berpikir juga kasihan kita, padahal di Merauke tidak gini-gini amat ya. Sampai saya terharu sendiri, menangis sendiri. Kok saya sampai bisa begini ya? Oke, baik. Kalau Maria? Kalau saya sih sama kayak Mas Suroso itu, kita sama-sama ke SD ya Mas. Terus pernah ke Wamena ya. Oh masih ikut tidak ya? Iya. Masih ikut toh? Ke Wamena? Oh tidak. Itu saya kasih sil Kak Dodi dengan Enok. Jadi pada saat kita naik panggung, sekarang mau turun, pokoknya itu orang tuh sampai di jalan raya tuh sampai tutup. Orang Wamena bilang, ini tutup, mobil-mobil lewat tempat lain karena Epen Cupen ada tampil. Luar biasa. Kita tampil di depan RRI kalau tidak salah di Wamena. Iya. Tampil di situ. Jadi pada saat mau turun gara-gara hujan tuh, jadi kita langsung sudah selesai supaya maksudnya anak-anak jangan sakit kap gitu, jadi berteduh dulu. Dia bilang tidak, kalau kamu turun berarti kita goyang panggung. Kita semua ketakutan masalah panggung udah di-drem lagi. Masa Wamena gitu ya? Kalau biasa sudah, kalau kita tampil aja, tapi hujan tidak apa-apa dong, nonton hujan-hujan aja. Luar biasa, kalian betul-betul disanjung di luar Merauke seperti gitu ya. Nato? Saya kalau bagus.
di apa nih? Oke, terima kasih. Saya dengan si Duli waktu itu lagi syuting di Kendari. Oh, Kendari. Wah, itu memang heboh. Molulo 1, Molulo 2. Sama di Makassar itu Coto versi Konro. Wah, itu gila memang. Gilanya gimana? Gilanya begini. Mahasiswa SMA, SMP, SD semua datang ke lokasi syuting. Ajak selfie, ajak foto. Padahal itu di luar Papua ya? Iya. Itu di luar Papua. Baik. Memang beda. Itu di gimana? Di kerumuninnya tuh kayak gimana? Aduh, bingung. Wow. Bang, minta nomor WA, Bang, minta tanda tangan. Kok kasih nomor rekening saya tuh? Ayo pas itu. Baik, luar biasa. Itu di Kendari, terus di Jayapura. Itu saya Celo Dodi. Itu juga macet. Yang bikin macet itu cuma anak-anak SMA. Negeri 1 yang paling bergengsi di Jayapura. Itu SMA itu memang paling gila. Bikin macet ya? Aduh, macet. Oke, kalian merasa benar-benar artis gitu. Terus di Makassar itu sampai Celo dia ketinggalan pesawat karena sakingnya selfie. Oh, saking selfie. Dengan daeng-daeng. Ya ampun. Kakak Celo selfie fail. Saya duluan, Celo ketinggalan pesawat. Ya ampun, akhirnya susah. Dan itu asli, dan itu bukan kita lagi syuting, tapi itu memang asli. Memang asli ya, luar biasa. Harapan kalian apa sebagai artis Epen Cupen mewakili teman-teman lain, Sisil, kemudian juga siapa yang lain, Enop, ya kan, Dodi. Apa harapan kalian sebagai Epen Cupen untuk publik yang lagi dengerin? Ya harapan saya sih kita harus berkembangkan terus Epen Cupen ini supaya jangan ada untuk tertinggal lagi. Bisa karena kita ini semua jadi figurnya untuk masyarakat. Kalau harapan saya sih semoga kedepannya pemerintah lebih melihat teman-temannya di Epen Cupen gitu buat bisa undang kita gitu. Baik. Artinya tetap eksis, iya, tidak hanya di video eksis saja ya, tidak hanya diproduksi tapi bisa dilihat langsung gitu ya. Mungkin pengaruhnya dari situ juga masyarakat Merauke, maksudnya belum terlalu tahu, kita tidak bisa salahkan juga ya, karena memang kita tidak diundang gitu. Kalau di Merauke jarang-jarang lah, memang diundang tapi jarang-jarang gitu. Ya. Kalau di luar ya pasti semua sudah nonton YouTube, kita begitu datang sudah tahu. Betul. Nah, jadi mungkin perbedaannya di situ. Baik, harapannya juga ya. Oke, Nato terakhir. Ya, saya penutup ya. Iya. Oke. Paling tua toh, jadi paling terakhir. Saya ini masih pucuk ini, please. Ya, kalau dari saya buat masyarakat Kota Merauke, kalau ada acara eksis di Kota Merauke seperti mungkin panggung-panggung atau mungkin mau live gitu, ya jangan lupa undang anak-anak Epen Cupen lah untuk tampil eksis di atas panggung gitu. Itu pertama. Kedua, kayak baca undang-undang, kan? Iya. Maksudnya kedua ini saya mau bilang, tolong pemerintah tolong bangun bioskop XX1. Karena kita Merauke sudah bikin film sudah terlalu banyak, tapi film itu tampilnya di Jakarta saja. Dia tidak pernah tampil di Merauke. Dan orang-orang Merauke bisa nonton ya? Iya. Saya mau tuh harus ada bioskop XX1 supaya Kota Merauke tuh bisa tahu, anak-anak ini lu punya film seperti ini. Oh iya ya, gitu. Baik. Itu yang saya punya impian dari dulu sampai dunia hari ini. Baik, terima dunia hari ini ya. Sampai dunia akan datang juga ya. Tapi kan akun Epen Cupen masih hidup, masih aktif ya dengan produksi. Jadi terbaru kalian masih tetap ada ya. Baik, saya ucapkan terima kasih ya sudah diculik nih ke studio Pro 2 ya di Maneno Show. Tetap semangat ya dan tetap terapkan protokol kesehatan juga ya sebagai panutan untuk teman-teman fans kalian ya. Terima kasih buat Suroso, buat Maria dan juga buat Nato Beko. Terima kasih Kakak Franky. Nah, kalau Nato Beku ya. Jangan pegang saya. Corona. Oke, baik. Terima kasih. Saya yakin pasti obrolan kita masih banyak yang belum puas ya, tapi keterbatasan waktu. Setidaknya dengan melihat mereka di sini, mendengarkan mereka ada di sini, mereka masih ada. Masih hidup gitu. Masih ada gitu. Masih standby gitu ya. Masih bugar, tidak kena corona. Oh, tidak kena. Amin. Semoga tidak ya. Jadi setidaknya mereka masih ada dan masih menjadi kebanggaan kita, masyarakat, pemerintah dan Kabupaten Merauke dan orang-orang Papua secara global di nasional dan juga di dunia tentunya. Bangga punya Epen Cupen. Saya Kakak Franky Wohel. Sampai di sini untuk Maneno Show Epen Cupen Roydi. Terima kasih buat Abang Aco Batriar dari Jakarta dan juga Sisil dari KP yang sudah terhubung lewat telepon, sama Pak Iwan Trilaksana yang sudah terhubung juga tadi lewat telepon. Sukses untuk Epen Cupen dan sampai jumpa. Epen Cupen, Epen Cupen dong.
Epeng. Terima kasih, kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show. Bercerita di sini. RRI Prodo FM, suara kreativitas.